Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel Kamilatul Ilmiah. Pada video kali ini, kita akan mengulik secara mendalam tentang sejarah Kerajaan Madura. Kita mulai dari masa awal pemerintahan desa di Madegan, Sampang, yang memunculkan sosok Aryo Lembu Peteng, seorang pemimpin yang diyakini sebagai keturunan Prabu Brawijaya. Bagaimana sejarah peralihan kekuasaan, perjalanan dinasti, dan perkembangan kebudayaan yang mewarnai tanah Madura. Yuk, simak perjalanan sejarah yang penuh legenda ini. Sebelum berdirinya Kerajaan Madura di Madegan, Sampang, di sana telah ada penyelenggaraan pemerintahan berstruktur yang diawali dengan pemerintahan desa biasa. Tahun 1478 secara aklamasi penduduk Madegan Sampang sepakat menjadikan Aryo Lembu Peteng sebagai Kamituwo. Ia diyakini sebagai keturunan Prabu Brawijaya yang melarikan diri ke Madegan dikarenakan kerajaan ayahnya telah ditaklukkan oleh Kerajaan Keling. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Aryo Lembu Peteng tidak merasa kesulitan karena sistem pemerintahan desanya berkiblat kepada Kerajaan Majapahit. Aryo Lembu Peteng merupakan seorang Kamituwo yang sudah memeluk agama Islam karena menjadi murid Sunan Ampel di Surabaya. Aryo Lembu Peteng kemudian pindah ke Ampel bersama keluarganya. Di Sampang ia meninggalkan 2 putranya dan 1 putri. Kedudukannya di Sampang secara berturut-turut diserahkan kepada putra pertamanya yaitu Raden Aryo Menger, yang setelah ia wafat dilanjutkan oleh putranya yaitu Raden Aryo Pratikel. Kamituwo Madegan Sampang yang terakhir dijabat oleh menantu Aryo Pratikel yaitu Raden Aryo Pojok. Aryo Pojok merupakan seorang bangsawan Pamekasan yang menikah dengan Nyai Ageng Budo Putri dari Aryo Pratikel, sehingga ia berhak menduduki kursi Kamituwo sebab pernikahan dari catatan lokal Aryo Pojok mampu menorehkan peninggalan karya kesusastraan yang cukup menarik dan terkenal dengan kisah kesetiaannya. Pada masa kepemimpinan Aryo Pojok yang merupakan Kamituwo terakhir luas wilayah kekuasaannya meluas sampai ke daerah barat, sekarang daerah tersebut Desa Aengsareh di Bangkalan. Pernikahannya dengan Putri Aryo Pratikel memperoleh 2 anak, salah satunya bernama Kiai Demong yang namanya diabadikan menjadi nama desa Demongan di daerah Aengsareh. Setelah dewasa, ia menggantikan kedudukan ayahnya dan memindahkan pusat kekuasaan dari Madegan Sampang ke Plakaran. Kekuasaannya ditandai dengan berdirinya keraton dan pusat pemerintahannya di Kota Anyar. Berita pemindahan ini masih syarat dengan hal-hal yang berbau legenda namun sampai akhirnya dalam cerita Kiai Demong jatuh cinta kepada seorang gadis lokal bernama Nyai Sumeker terus mereka kawin dan mendirikan tempat tinggal di Kota Anyar Arosbaya. Pernikahan Kiai Demong dengan Nyai Sumeker dalam cerita merupakan pernikahan yang ideal pasangan ini dikaruniai 38 putra dan putri dan yang terkenal hanyalah 5 orang yaitu Adipati Pramono, Kiai Pratolo, Kiai Pratali, Kiai Pangkan, dan Adipati Pragalba. Putra yang tertua yaitu Pramono diutus kembali ke Madegan Sampang untuk melanjutkan serta memimpin pemerintahan menggantikan kedudukan kakeknya. Sejak Pramono menjadi penguasa Sampang pemerintahannya berubah menjadi pemerintah daerah dikarenakan kekuasaannya bertambah luas dan ia mendapat gelar sebagai Adipati. Jabatan Adipati saat itu kedudukannya sama dengan kepala pemerintahan atau raja yang menguasai kerajaan kecil. Adipati Pramono kawin dengan Nyai Banu Putri penguasa di Pamekasan karena inilah Pramono selain menjadi penguasa di Sampang, ia juga menjadi penguasa Pamekasan. Jadi Sampang dan Pamekasan bernaung dalam satu pimpinan yang berkedudukan di Sampang. Saat Adipati Pramono memimpin rakyatnya ia adalah penganut agama Islam yang taat sehingga ia memiliki gagasan untuk mendirikan masjid. Menurut cerita lisan dari tokoh masyarakat yang dapat dipercaya sekitar abad ke-15 didirikan sebuah masjid. Masjid ini diberi nama Masjid Madegan karena didirikan tepat di Desa Madegan Sampang dan sampai saat ini masih kokoh berdiri. Selama ia memimpin Sampang dan Pamekasan rakyat merasa damai dan tentram. Pemerintahan selanjutnya berturut-turut dijabat oleh putranya yaitu Pangeran Bonorogo atau Nugroho, Pangeran Sidinggili, Raden Aryo Pamedakan, dan terakhir Adipati Mertosari. Adipati Mertosari merupakan adipati terakhir yang menduduki Sampang dikarenakan pada tahun 1624 Madura diserang dan berhasil dikuasai oleh Mataram. Dari kelima putra Kiai Demong yang mendapatkan tugas menjadi penerusnya di kerasannya sendiri di Plakaran yaitu putra kelimanya Kiai Pragalba.
Menurut buku cerita di Madura, Kiai Demong mendapat mimpi bahwa Kiai Pragalba yang harus menggantikannya karena dipercaya akan menurunkan orang-orang yang kuat dan tinggi derajatnya di kemudian hari. Pragalba berkuasa di kota Anyar dengan memakai gelar Pangeran Plakaran. Di masa Pragalba kerajaan Plakaran mengalami kemajuan yang begitu pesat. Daerah kekuasaannya meluas ke daerah Sampang, sedangkan Pamekasan sudah menjadi daerah kekuasaan kakaknya yakni Adipati Pramono, sehingga Pragalba dapat menyelaraskan pada kekuasaannya yang berada di Plakaran Arosbaya. Pragalba merupakan raja yang memeluk agama Hindu, walaupun sang putra mahkota, Pangeran Pratanu, saat itu sudah memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam menjelang wafatnya. Tahun 1530 Pragalba mengalami sakit, ia diajak untuk memeluk agama Islam namun ia hanya mengangguk saja. Semenjak saat itu Pragalba mendapat julukan Pangerang Onggu, Pangeran Mengangguk. Pragalba turun tahta pada tahun 1531 dan kedudukannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Pratanu. Kiai Pratanu meneruskan tahta ayahnya dan mendapatkan gelar Panembahan Lemah Duwur yang berkuasa dari tahun 1531 sampai tahun 1592 M. Kendra Sangkala, Sirno Pendowo Kartaning Nagoro. Setelah ia menduduki tahta tidak ada lagi kerajaan Plakaran, kerajaan tersebut berganti menjadi kerajaan Arosbaya. Kerajaan Arosbaya merupakan lanjutan dari kerajaan Plakaran. Pratanu memindahkan pusat pemerintahan ke Arosbaya. Pemindahan Plakaran ke Arosbaya berdampak positif terhadap eksistensi Pratanu sebagai penguasa, karena letak Arosbaya yang berada di pesisir utara Madura. Pratanu menjadikan Arosbaya sebagai transit perniagaan Nusantara. Oleh karena itu, pengaruh agama Islam semakin meluas di Madura, walaupun Islam sudah dikenal semenjak Lembu Peteng namun pengaruhnya lebih besar di masa Pratanu. Pratanu menikah dengan Puteri Pajang sebagai permaisuri, selain itu ia juga memiliki istri selir. Para selirnya Pratanu memiliki putra dan putri dari pernikahannya dengan permaisuri beserta jumlah 15 orang. 6 orang putra dari permaisurinya yaitu Pangeran Sidinggili, menjadi penguasa di Sampang, Raden Koro atau lebih dikenal dengan Pangeran Tengah, melanjutkan kekuasaan ayahnya di Arosbaya, Ratu Mas kawin dengan Patih Pangeran Sidinggili di Sampang yaitu Pangeran Bungkaran, Pangeran Mas meneruskan pemerintahan Pangeran Tengah Pangeran Blega, menjadi penguasa di daerah Blega, dan terakhir Ratu Ayu. Adapun 9 orang putra dari istri selirnya yakni Pangeran Adipati Pakacangan, Pangeran Tumenggung, Pangeran Demong, Pangeran Pusponegoro, Pangeran Patmonegoro, Pangeran Ronggo, Mas Ayu Ireng, Mas Ayu Nusantoro, dan Mas Ayu Kuning. Pada tahun 1592 Pratanu atau Panembahan Lemah Duwur meninggal dunia dan dikebumikan di Arosbaya di Kompleks Makam Agung Lemah Duwur. Kedudukannya di Arosbaya digantikan oleh salah satu putranya yang bernama Raden Koro atau Pangeran Tengah. Tampuk pemerintahannya tidak dilanjutkan oleh putra pertamanya dikarenakan Pangeran Sidinggili telah ditugaskan untuk memimpin rakyat Sampang menggantikan saudara sepupu dari ayahnya Pratanu, yaitu Pangeran Bonegoro yang wafat pada tahun 1531. Kekuasaan Bonegoro selaku Adipati Sampang tidak dilanjutkan oleh putranya Pamedakan, dikarenakan putra yang seharusnya menggantikannya masih belum dewasa dan belum mampu jalankan pemerintahan. Jadi sebenarnya pemerintahan antara Arosbaya dan Sampang saling menyambung dikarenakan mereka masih terikat satu keluarga. Pemerintahan di Arosbaya yang dijalankan oleh Pangeran Tengah untuk pertama kalinya memiliki hubungan dengan Belanda. Hubungan ini tercatat pada Opkomstjonge, tahun 1826 sampai tahun 1875. Dalam catatan itu Belanda melirik Arosbaya dikarenakan letaknya strategis untuk melakukan pelayaran dan perniagaan di Selat Madura dan Jawa Timur. Di awal pemerintahannya juga Pangeran Tengah mengalami penyerangan dari Blega yang merupakan daerah kekuasaan saudaranya. Pangeran Blega tidak terima jika kekuasaan ayahnya dilanjutkan oleh Pangeran Tengah. Terjadilah penyerangan sebanyak 3 kali dan diakhiri damai oleh kedua belah pihak yang merupakan saudara tersebut. Pangeran Tengah memimpin Arosbaya kurang lebih sekitar 30 tahun, tahun 1592 sampai tahun 1620. Pangeran Tengah wafat saat putranya, Raden Praseno, belum dewasa, sehingga tampuk pemerintahannya digantikan oleh saudaranya yaitu Pangeran Mas.
Raden Praseno pindah ke Madegan Sampang tempat ibunya. Di sana Raden Praseno dirawat serta dididik oleh paman dari saudara ibunya yaitu Pangeran Santomerto. Kepindahan Praseno ke Madegan Sampang memiliki beberapa tutur sejarah. Ada yang bertutur kepindahannya Senggaya dikirim oleh Pangeran Mas dikarenakan pergantian tahtanya tidak berjalan lancar. Ada juga yang bertutur memang pilihan dari Ibunda Mya untuk kembali ke Madegan Sampang. Pergantian tahta dari Pangeran Tengah kepada Pangeran Mas terjadi pada tahun 1621. Saat Pangeran Mas menduduki pemerintahan Arosbaya dan memasuki tahun ketiga pemerintahannya, pada tahun 1623 Madura kedatangan tamu dari Mataram. Namun, kedatangan pasukan Mataram tersebut dapat dihalau oleh pasukan Madura Barat sehingga pasukan dari Mataram tidak berhasil menduduki Madura. Tak lama dari itu pada awal tahun 1624 pasukan Mataram menyerang kembali dengan membawa pasukan yang besar. Saat kedatangan Mataram yang pertama, Sampang dipimpin oleh Adipati Pamedakan. Sampang yang termasuk bagian dari Madura Barat ikut serta dalam membantu memulangkan Mataram pada kedatangan pertamanya. Setelah peristiwa tersebut Adipati Pamedakan wafat dan kedudukannya digantikan oleh Pangeran Mertosari. Adipati Mertosari merupakan adipati terakhir yang berkuasa di Sampang. Hal ini dikarenakan tahun 1624 Mataram kembali datang dan berhasil menguasai Madura. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah Kerajaan Madura bersama kami. Semoga kisah ini menambah wawasan dan menginspirasi kita untuk lebih mencintai sejarah dan budaya lokal. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video sejarah menarik berikutnya. Tulis komentar di bawah jika Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.